Popo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Betul katamu, Ki. Orang Kumapel itu sekarang keteter. Dia mulai kalang kabut dan mundur terus dia. Kena. Orang itu pundaknya kena bacok dan pedangnya lepas. Hei, dia melarikan diri. Jangan dikejar. Kenapa, Ki? Tidak perlu kita menganiaya dia. Bagi kita cukup sekedar memberi peringatan saja. Orang itu terluka. Pundaknya robek menjunjurkan darah. Itu sudah cukup untuk membuat dia cerah. Ya. Ayo sekarang kita pulang. Ayo semua pulang. Ibu, ada apa, Kendedes? Ibu belum tidur? Ibu belum ngantuk. Hari sudah larut malam. Kalau kau sudah ngantuk, masuklah duluan dan tidurlah. Nanti aku menyusul. Saya juga belum merasa ngantuk, Bu. Kalau belum ngantuk, duduk saja di sini. Dan daripada melamun, lebih baik membaca buku. Kitab-kitab bacaan ayahmu banyak. Ayah punya kitab banyak sekali ya, Bu. Ayahmu sebagai seorang begawan harus banyak membaca buku supaya memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ya, ayah selain rajin membaca buku, juga rajin bertapa. Contohnya, sudah 3 hari ayah tidak keluar dari kamar, siang dan malam, terus-menerus bertapa. Kalau tidak nanti tengah malam, mungkin besok pagi ayahmu sudah selesai bertapa dan keluar dari kamar. Ya. Nah, kau sudah ngantuk. Ayo sana tidur. Ya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, anakku, Kendedes. Lebih baik aku masak air, membuat minuman, agar nanti kalau suamiku, Kanda Begawan, menghentikan semedinya, minuman pembuka sudah tersedia. Adinda. Kanda Begawan. Adinda, aku bertemu dengan Dewa Brahma. Bertemu dengan Dewa Brahma? Ya. Di dalam kamarku itu, Dewa Brahma menjumpai aku. Benarkah, Kanda? Lalu, apa yang diperbincangkan? Kendedes, anak kita, kemana? Sudah tidur. Kebetulan. Kebetulan? Memangnya ada apa? Dewa Brahma menitahkan aku segera menghentikan tapa. Dewa Brahma? Dewa Brahma menyampaikan pesan kepadaku. Apakah pesannya, Kanda Begawan? Bahwa Kendedes, anak kita, akan menjadi seorang wanita Ardana Reswari. Ardana Reswari? Betul, Adinda. Berarti anak kita akan menjadi istri seorang raja yang besar, yang akan menurunkan raja-raja besar pula. Betul, Adinda. Seorang wanita yang dipilih oleh Dewata untuk menjadi wanita Ardana Reswari
adalah wanita yang akan melahirkan raja-raja besar. Betapa bahagianya aku. Anakku Kendedes menjadi wanita Ardhana Reswari. Oh, bahagialah kau, anakku. Tapi hal ini tidak boleh didengar oleh Kendedes. Artinya, Kendedes tidak boleh tahu bahwa dirinya akan menjadi Ardhana Reswari. Oh, mengapa demikian, Kanda? Sebab kalau dia tahu, hal itu akan menjadi beban bagi pikirannya dan akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Benar, Kanda. Sebaiknya Kendedes tidak perlu mengetahuinya. Biarkanlah dia berkembang dengan wajar, sebagaimana gadis-gadis lainnya. Iya, Kanda. Cucianmu sedikit kan, Pari? Biasanya banyak sampai 2 bakul. Tapi hari ini 1 bakul juga tidak penuh. Seisi rumah pergi semua. Cuma aku dan ayahku yang di rumah. Jadi aku hanya mencuci punyaku sendiri dan baju bapakku yang cuma 2 potong. Pergi kemana ibumu dan adik-adikmu? Pergi ke desa Ngadisari, kondangan perkawinan. Oh, kalau Kendedes tidak pernah membawa cucian banyak. Sebab cuma 3 orang, irit. Makanya kalau punya anak jangan banyak-banyak. Jadi apa-apa bisa irit. Iya, seperti aku. Adikku ada 9. Waduh, capek sekali aku mengurus adik-adikku itu. Apalagi kalau mencuci pakaian bertumpuk-tumpuk. Oh ya, aku dengar orang asing yang kemarin membuntuti kita dihajar oleh murid-murid Ki Mantanu. Ya, aku juga mendengar berita itu. Pasti kamu, Ken Pari, yang melaporkannya pada Ki Mantanu. Aku cuma lapor biasa saja. Tidak menyuruh melakukan tindakan apa-apa kok. Tapi kau harus tahu, murid-murid Ki Mantanu itu berangasan semuanya. Tapi orang asing itu melarikan diri kok. Jadi tidak dianiaya. Siapa tahu dia jadi dendam, lalu membawa teman-temannya, kemudian menyerang ke sini. Jadi perkara yang besar. Iya ya. Mudah-mudahan saja tidak. Daulat Kanjeng aku Tunggul Ametung. Kau Daluang, kemarilah. Daulat Kanjeng aku. Kenapa pundakmu dibalut? Biasa Kanjeng, berkelahi. Berkelahi dengan siapa? Dengan orang-orang Panawijen. Dengan orang-orang Panawijen. Kenapa kau berkelahi dengan mereka? Mereka pemuda desa Panawijen marah karena hamba membuntuti Kendedes, gadis tercantik di Panawijen. Salah kau sendiri, Daluang. Mengganggu anak perawan di kampung orang. Urusannya ya begitu, dikeroyok orang sekampung. Hamba tidak berniat mengganggunya, Kanjeng. Hamba hanya ingin membuktikan apakah benar Kendedes kembang desa Panawijen yang tersohor itu cantiknya melebihi bidadari. Kau ini seperti kekurangan perempuan saja, Daluang. Secantik-cantiknya perawan desa tidak akan bisa mengatasi kecantikan gadis-gadis Tumapel. Kanjeng salah duga. Daluang, ya. Kalau kita masuk ke sebuah desa, melihat seorang gadis desa yang cantik, memang sangat indah. Nampak lugu dan murni, masih asli. Tapi begitu kita ke kota, wah, jadi payah banget. Ternyata yang cantik di desa belum tentu akan cantik di kota. Begitu pula cantik di kota belum tentu akan cantik di desa. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi yang ini
Bukan berita burung, Kanjeng. Benar-benar mempesona. Tubuhnya aduhai, sangat semampai. Kulitnya bersih, parasnya ayu rupawan. Dagunya bak lebah bergantung. Matanya bak bintang timur. Dan lehernya jenjang. Betisnya bak padi membunting. Dan jari-jari tangannya bak duri landak. Serta rambutnya hitam bergelombang bagaikan mayang terurai. Bila hamba membual, potonglah leher hamba. Kalau kau anggap dia cantik, mengapa tidak kau ambil saja, Baluang? Kendedes tidak pantas menjadi istri hamba. Dia hanya pantas menjadi istri kaum bangsawan terkemuka. Karena dia lebih tinggi dari gadis-gadis bangsawan mana saja. Hebat benar kau menyanjung-nyanjung dia, Daluang. Sebab seumur hidup hamba belum pernah melihat gadis yang cantiknya melebihi bidadari. Kau menghina selir-selirku, Daluang. Selir-selirku gadis-gadis pilihan yang tercantik. Hamba akui, para selir dan para gundik Kanjeng Aku memang cantik-cantik. Tapi maaf, bila dibandingkan dengan Kendedes, tidak ada apa-apanya. Aku jadi penasaran. Seperti apa cantiknya Kendedes, kembang desa Panawijen itu? Marilah sekarang juga kita berangkat. Desa Panawijen tidak terlalu jauh. Hanya 1 hari menunggang kuda kita sudah sampai tiba di sana. Baiklah, ayo kita berangkat. Sebaiknya membawa pasukan yang kuat. Kau ini mau melihat perempuan cantik atau mau perang? Para pemuda desa Panawijen galak-galak, Kanjeng. Mereka tukang berkelahi, selalu curiga kepada orang yang datang dari tempat lain. Buktinya hamba sendiri tidak berbuat apa-apa, cuman melirik-lirik gadis, dikeroyok habis-habisan. Mereka tidak akan berani berbuat macam-macam terhadap aku butuh mapel. Tunggul Ametung yang dikjaya dan punya kekuasaan besar. Nah, kenapa tidak diperlihatkan saja langsung? Maksudmu? Dengan membawa pasukan yang lengkap, memakai seragam yang mentereng, maka nampaklah kebesaran Kanjeng Aku sebagai penguasa Tumapel yang hebat. Dengan demikian orang-orang Panawijen itu akan menjadi ngeri. Dan bukan suatu hal yang mustahil, Kendedes akan diberikan kepada Kanjeng oleh kedua orang tuanya dengan senang hati, Kanjeng. Baiklah, atur saja oleh kamu. Daulat, Kanjeng. Kendedes, kamu sudah selesai? Sudah, cucianku cuma sedikit kok. Kamu kan, Alif? Aku juga sudah selesai. Kalau begitu kita pulang yuk. Aku mau mandi dulu. Mandi di rumah saja. Di belakang rumahmu ada sumur kan? Mandi di sumur malas, harus nimba. Kalau di sini air berlimpah-limpah, bisa mandi sepuas-puasnya, tidak usah nimba. Iyalah. Ayo, kita semuanya mandi di sini saja ya. Hah? Ada apa, Kendedes? Kenapa kau terkejut? Ada orang. Mana? Itu, di atas sana. 2 orang duduk di atas kuda memandang ke sini. Celaka, orang asing yang kemarin itu. Iya benar. Orang itu yang membuntuti kita sampai di rumahmu, Kendedes. Iya. Apa kataku? Dia menaruh dendam. Sekarang dia datang lagi membawa teman-temannya. Pasti akan melakukan pembalasan. Ayo pulang. Ayo. Ayo pulang. Ayo. Bagaimana, Kanjeng Aku? Bukankah benar perkataan hamba bahwa Kendedes itu cantik? Bukan hanya cantik, tapi anggun dan agung. Tidak pantas gadis yang keadaannya melebihi wanita kaum bangsawan berada di tempat seperti ini.
Dia lebih pantas berada di keraton. Kenapa Kanjeng bimbang? Kanjeng orang besar, perempuan mana yang tidak ingin menjadi istri Kanjeng? Ambil saja Kendedes si kembang Panawijan itu. Baik, mari kita ke rumahnya. Pasukan! Jangan! Benar, orang asing itu datang lagi, Kenpari. Betul, Ki Mantanu. Dia membawa teman-temannya. Berapa orang? Yang terlihat dari sungai hanya 2 orang. Tapi samar-samar di balik hutan sebelah timur banyak orang naik kuda. Naik kuda? Ya, semuanya menunggang kuda, Ki. Wah, jangan-jangan sebuah pasukan berkuda dari Kadipaten atau kerajaan lain, Kenpari. Mungkin, Ki Mantanu. Sebab orang asing yang kemarin itu tadi sepertinya berpakaian seragam pasukan. Juga temannya berkuda di dekatnya, berpakaian seragam pasukan. Bagus sekali, Ki. Mewah, mentereng, Ki. Bahaya. Orang asing yang kemarin kita hajar, seorang anggota pasukan perang. Mardanus. Ya, Ki. Kau pergi ke sungai itu dan selidiki siapa mereka. Baik, Ki. Kita sudah memasuki desa Panawijen, Kanjeng Agung. Desa Panawijen ini tenang dan damai. Keadaannya rapi, bersih dan teratur. Sungguh merupakan sebuah desa yang tenteram. Ya, dan nampaknya penduduk desa Panawijen ini kehidupannya terjamin. Nampak dari keadaan rumah yang berjejer di tepi kiri, kanan jalan bagus-bagus kelihatannya. Keadaan alam di sekitar desa ini subur sekali, sehingga kehidupan rakyat di sini sangatlah makmur. Benar, Kanjeng. Melihat penduduk ketakutan, semua buru-buru masuk ke dalam rumah masing-masing dan menutup pintunya rapat-rapat, Kanjeng. Tapi mereka mengintip lewat lubang jendela. Ya, beri tanda pada pasukan kita agar bergerak perlahan-lahan saja. Jangan menimbulkan kegaduhan yang akan membuat rakyat semakin ketakutan. Daulat, Kanjeng. Ki Mantanu. Nah, itu Martanus datang. Celaka, bahaya, Ki. Celaka, bahaya. Apa maksudmu? Pasukan Tumapel. Pasukan Tumapel? Ya, yang datang itu pasukan Tumapel. Wah, celaka. Benar dugaanmu, Ki. Orang asing yang kemarin kita hajar, anggota pasukan Tumapel. Dan sekarang dia datang untuk menangkap kita. Lalu, bagaimana kita, Ki? Inilah akibat kesembronoan kalian. Bertindak tanpa memperhitungkan akibatnya. Seharusnya ditanya baik-baik, diperiksa dengan teliti. Jangan main hajar, main pukul seenaknya, main keroyok semau-maunya. Sekarang bagaimana ya? Nasi sudah menjadi bubur. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalian tunggu di sini. Aku mau menjumpai mereka. Ki, jangan nekat. Aku akan bicara baik-baik kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mau mengerti bahwa perkara ini hanyalah perkelahian biasa, kenakalan anak-anak muda. Tapi sebentar. Apakah kau melihat di antara pasukan berkuda itu turut pula Kanjeng Aku Tunggul Ametung? Saya belum pernah melihat Tunggul Ametung, Ki. Jadi tidak tahu yang mana orangnya. Kepala pasukan berkuda Tumapel itu seperti apa orangnya? Orangnya berbadan tegap. Kulit tubuhnya coklat. Ya. Wajahnya cukup ganteng. Gerak-geriknya lamban dan tenang. Nampak sebagai seorang bangsawan.
Pakaiannya paling bagus. Membawa senjata. Dan apa senjatanya, Mardanus? Trisula pendek, tergantung di pinggangnya. Ujungnya berlapis perak dan gagangnya berlapis emas. Ya, itulah dia, Tunggul Ametong. Kita semakin memasuki desa. Rumah-rumah penduduk semakin banyak. Betul, Kanjeng Aku. Lalu, yang mana rumahnya Kendedes? Di depan sana ada jalan simpang 3 yang belok ke kanan menuju ke rumah Kendedes. Iya. Kau tahu siapa orang tuanya Kendedes? Ayahnya seorang begawan. Seorang begawan? Betul, Kanjeng Aku. Namanya Begawan Purwa. Kalau anak seorang begawan, tentulah gadis itu memiliki wajah dan watak yang baik. Pasti demikian, Kanjeng Aku. Sangat cocok sebagai istri utama bagai permaisuri, Kanjeng. Iya. Aku sudah punya banyak selir, tapi belum punya permaisuri. Dan Kendedeslah yang akan aku jadikan permaisuri. Itu mereka sudah memasuki desa. Iya, benar. Mereka pasukan berkuda Tumapel. Jumlahnya banyak. Semuanya menunggang kuda. Berbaris sangat rapi, berpakaian seragam yang sangat bagus. Mentereng tapi juga menakutkan. Yang menunggang kuda paling depan, itulah Tunggul Ametong, Mardanus. Itulah rumahnya Kendedes, Kanjeng Aku. Yang mirip pendopo kecil itu? Benar, Kanjeng. Rumah itu sederhana dan besarnya sedang-sedang saja tapi bersih. Pekarangannya ditanami pohon tanjung dan kemuning. Terasa sejuk dan nyaman. Maklum, rumah seorang begawan. Segala sesuatunya harus terasa tenang dan tentram. Iya. Kanda Begawan, pasukan Tumapel itu menuju ke sini, ke rumah kita. Hah? Mengapa ke sini? Mau apa dia? Kendedes? Ya, Bu. Yang kemarin berkelahi dengan orang Tumapel itu, bukankah murid-murid Kimantanu? Betul, Bu. Kalau memang kedatangan mereka mau melakukan pembalasan, seharusnya pergi ke tempat perguruan silat Kimantanu. Tapi kenapa menuju ke sini? Mungkin sudah ke sana, Bu, tapi sudah kosong. Kimantanu dan murid-muridnya sudah melarikan diri karena takut. Murid-murid Kimantanu itu suka cari kara-kara. Akibatnya pasukan Tumapel datang ke sini. Ya, sudahlah. Jangan terlalu cemas. Kalian masuk saja ke dalam. Biar aku yang menghadapi mereka. Hati-hati, Kanda Begawan. Orang-orang Tumapel ganas dan kejam. Aku akan mengajak mereka bicara baik-baik. Secara kekeluargaan. Daluang, kita sudah memasuki pekarangan rumah Begawan Purwa. Suruh pasukan berhenti. Daulat, Kanjeng Aku. Oi, pasukan, berhenti! Kanjeng Aku. Iya. Lihat siapa itu yang keluar dari dalam rumah itu. Seorang laki-laki tua berpakaian jubah kuning. Apakah dia Begawan Purwa? Benar. Dialah Begawan Purwa, ayah kandung Kendedes. Bagus. Dia menyambut kita dengan hangat. Tergopoh-gopoh turun ke halaman. Wajahnya cerah dan dengan ramah tamah dia menyongsong kita. Selamat datang. Selamat datang. Benarkah tuan-tuan dari Tumapel? Benar.
Akulah Tunggul Ametung, penguasa besar Tumapel. Dan pasukan berkuda ini pengawalku. Selamat datang di Panawijen. Saya Begawan Purwa, sesepuh di sini. Ya. Mari silahkan masuk. Benarkah Begawan punya anak gadis bernama Kendedes? Benar, Kanjeng Akuwu. Nah, kedatanganku ke sini untuk melamar anakmu itu. Bagaimana, Begawan Purwa? Kau terima lamaranku? Saya sangat terkejut mendengarnya. Sebab sama sekali tidak menduga bahwa kedatangan Kanjeng Akuwu bermaksud melamar putri saya. Kecantikan anakmu terkenal sekali. Setelah aku buktikan, ternyata memang benar anakmu itu sangat cantik dan sangat pantas untuk menjadi istriku, seorang penguasa besar. Putri saya hanyalah seorang gadis dusun yang tolol. Tidak pantas mendampingi Kanjeng Akuwu yang mulia. Kau terlalu merendahkan diri, Begawan. Padahal anakmu Kendedes itu menampakkan bakatnya yang melebihi kaum wanita bangsawan. Lagi pula kau seorang Begawan tentulah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang tentunya selalu mendidik anakmu dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan. Itu semua akan membuat Kendedes memiliki pendidikan yang tinggi, tidak kalah dengan gadis-gadis bangsawan. Namun demikian, tidak bisa melawan kodratnya sebagai gadis dusun, yang suatu ketika mungkin dapat membuat Kanjeng Akuwu kecewa. Dari kata-katamu ada kesan kau menolak lamaranku. Kendedes belum cukup umur, Kanjeng. Jangan mengada-ada, Begawan. Anak sebesar itu kau katakan belum cukup umur, Bahkan sebaliknya, sudah kelewatan. Bukankah begitu? Apa kau mau anakmu jadi perawan tua? Saya mohon diberi waktu untuk berpikir. Yang mau kawin itu anakmu atau kau, Begawan Purwa? Maksud Kanjeng Akuwu? Yang aku lamar anakmu, Kendedes. Bukan kau, Begawan Linglung? Saya tidak menduga sama sekali bahwa Akuwu Tumapel yang terhormat ternyata tidak mengenal tata krama terhadap orang tua. Karena kau seorang Begawan, lantas kau minta dihormat begitu? Tidak. Saya bukan orang yang gila hormat. Tapi saya rasa adalah suatu kewajaran bila mana seorang muda bersikap sedikit sopan terhadap orang tua. Dengar, Begawan Purwa, aku penguasa Tumapel dan desa Panawijen ini termasuk wilayah Tumapel. Jadi akulah penguasa tertinggi di sini, bukan kau. Kau hanyalah rakyat Tumapel. Jadi kau yang harus menyembah aku. Dengan demikian, sebagai rakyat Tumapel, kau harus menunjukkan dharma baktimu terhadap aku, pemimpinmu, dengan mematuhi semua perintahku. Sekarang, aku perintahkan, panggil anakmu Kendedes ke sini. Cepat! Daulat Kanjeng Akuwu. Kau siapa? Hamba istri Begawan Purwa, ibu kandung Kendedes. Loh, yang aku panggil anaknya, yang nongol ibunya. Maklum gadis dusun.